Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto MSI, Bapak Diki Muhammad Haidir MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah biokonservasi, serta rekan-rekan yang kami rindukan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi Conservation, Economic, and Sustainable Development. Dengan anggota kelompok, ada saya sendiri, Yesi Sulawati, sebagai pemateri pertama, Gina Shania Arsha sebagai pemateri kedua, Ayu Mulyani sebagai pemateri ketiga, dan Silvi Sulawati sebagai pemateri keempat. Nah, adapun konten materi yang akan kami paparkan, yang pertama yaitu 11.1, The Role of Economic and Conservation, 11.2, Microeconomic Approach to Conservation Dilemma, yang 11.3, Method for Valuing Ecosystem Goods and Service, 11.4, The Role of Moderating Institution, 11.5, Ecological Economics, dan 11.6, Broader Linkage between Economic and Development. Nah, untuk pemateri yang pertama yaitu akan dibawakan oleh saya sendiri. 11.1 yaitu mengenai peran ekonomi dalam konservasi. 11.1.1 berpikir seperti seorang ekonom. Menurut Frank dan Bernanke 2003, ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang membuat pilihan dalam kondisi kelangkaan dan hasil dari pilihan tersebut bagi masyarakat. Nah, meskipun beberapa ahli konservasi memandang ekonomi sebagai hambatan yang terus-menerus untuk tujuan konservasi, berpikir seperti seorang ekonom dapat membantu kita lebih memahami bagaimana membuat keputusan konservasi yang sulit dalam menghadapi kelangkaan dan kendala sumber daya, menurut Fisher et al. Tahun 2015. Faktanya, organisasi konservasi sangat akrab dengan tantangan untuk mencapai tujuan di tengah kurangnya sumber daya. Nah, menurut Bottrill et al. 2009 menulis dalam bukunya yaitu, dalam praktiknya semua pengelola dan lembaga konservasi mengalokasikan anggaran terbatas untuk tindakan tertentu dengan pengetahuan bahwa akan ada habitat dan spesies yang tidak menerima atau kurang investasi dan bahwa ini mungkin terdegradasi atau punah karena pilihan yang telah dibuat. Nah, berpikir seperti seorang ekonom juga dapat membantu memotivasi praktik konservasi karena perilaku ekonomi bisa dibilang salah satu ekspresi yang paling mengungkapkan nilai-nilai nasional, perusahaan, komunitas, dan individu. Slide selanjutnya yaitu setiap pembahasan ekonomi dalam konteks konservasi dapat didekati dari dua cabang studi utama yaitu ekonomi mikro atau ekonomi makro. Nah, adapun ekonomi mikro berpusat pada insentif yang mempengaruhi perilaku individu dalam ekonomi dan persimpangannya dengan hak milik pribadi dan masyarakat. Nah, cabang ekonomi ini berfokus pada pasar, faktor apa yang mempengaruhi barang dan jasa yang dikonsumsi individu, dan hasil yang kurang optimal yang diakibatkan oleh eksternalitas atau biaya dan manfaat sebenarnya yang ditinggalkan di luar pasar. Nah, sedangkan ekonomi makro dengan menentukan tingkat yang tepat dari kegiatan ekonomi dalam masyarakat atau memutuskan bagaimana pemerintah harus memikirkan pengeluaran atau aliran pendapatannya. Nah, baik ekonomi mikro maupun makro memberikan pertimbangan penting untuk konservasi, tetapi seringkali ekonomi mikro yang tercermin dalam mekanisme program konservasi sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu 11.1.2 mengenai jasa ekosistem. Jasa ekosistem mengacu pada kondisi dan fungsi ekosistem tertentu yang memiliki nilai bagi manusia yang menopang dan memenuhi kehidupan manusia. Menurut Daly tahun 1997, Costanza et al. Tahun 1997. Meskipun ada ketidaksepakatan di antara para ahli ekologi dan ekonom tentang kategori dan definisi yang berbeda dari jasa ekosistem. Misalnya, menurut Fisher et al. 2009, Boy dan Banzhaf 2007, Batman et al. 2011,
Jasa tersebut diklasifikasikan dalam Millennium Ecosystem Assessment atau MIA pada tahun 2005 sebagai penyediaan misalnya makanan dan air tawar, pendukung misalnya pembentukan tanah dan siklus nutrisi, mengatur misalnya banjir dan peraturan penyakit, dan budaya misalnya pendidikan dan rekreasi. Nah, yang selanjutnya di sini ada tabel 11.11 yaitu mengenai pertimbangan jasa ekosistem tunggal yang berada di hutan. Nah, studi The Economics of Ecosystem and Biodiversity atau TEEB didukung oleh Jerman dan Komisi Eropa telah berusaha untuk mengklarifikasi konsep-konsep ini untuk mencegah perhitungan ganda dalam jasa ekosistem dan untuk memastikan pandangan yang luas tentang nilai ekosistem menurut TEEB 2010. Slide selanjutnya yaitu dalam upaya untuk memperjelas istilah ekosistem untuk analisis ekonomi, Fisher et al. 2015 menggambarkan dengan cara ini. Yang pertama, ekosistem adalah kombinasi dari spesies, berinteraksi, dan lingkungan. Mereka melakukan banyak hal, tidak semuanya merupakan jasa ekosistem. Yang kedua, layanan ekosistem adalah bagian dari ini proses alami yang benar-benar menghasilkan manfaat kepada orang-orang. Yang ketiga, manfaat adalah hal-hal yang sebenarnya yang meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang keempat, nilai pentingnya manfaat yang diberikan kepada seseorang atau kelompok diukur dalam dolar atau metrik lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai gambar 11.1. Nah, gambar ini menjelaskan perubahan pendorong yang secara tidak langsung mempengaruhi keanekaragaman hayati seperti populasi, teknologi, dan gaya hidup. Yang gambarnya yang pojok kanan atas, nah dapat menyebabkan perubahan pendorong yang secara langsung mempengaruhi keanekaragaman hayati. Ini menghasilkan perubahan pada ekosistem dan layanan yang mereka berikan, yang ditunjukkan dengan pojok kiri yang bawah. Nah, sehingga mempengaruhi kesejahteraan manusia. Interaksi semacam itu terjadi pada berbagai skala geografis dan lintas skala. Demikian pula, interaksi dapat terjadi pada skala waktu yang berbeda. Nah, kekuatan hubungan antara layanan ini dan kesejahteraan manusia bervariasi di seluruh ekosistem dan wilayah, tetapi implikasi global dari penipisan atau degradasinya sangat serius. 1360 ilmuwan yang menyusun MIA World Research Institute atas perintah Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bahwa dari 24 jasa ekosistem yang diperiksa di seluruh dunia, 15 atau 60% sedang didegradasi atau digunakan secara tidak berkelanjutan. Karena ekosistem dan layanan yang mereka berikan terdegradasi, keanekaragaman hayati global berkurang. Hasil MIA menunjukkan bahwa kegagalan untuk memasukkan nilai ekosistem telah meninggalkan dimensi kritis kesejahteraan manusia dari pengambilan keputusan ekonomi. Karena jasa ekosistem menjadi sumber daya yang langka, kita harus membayar harga yang lebih tinggi untuk menggunakannya. Sebelas 1.3 Sumber daya aliran stok dan sumber daya layanan dana. Sumber daya aliran stok adalah barang yang diproduksi melalui proses transformasi, biasanya memperbarui diri yang terjadi di dalam ekosistem itu sendiri. Barang-barang yang diproduksi dalam kategori ini kemudian dapat diekstraksi untuk digunakan pada tingkat atau dalam tanda kutip aliran tertentu dari tanaman tegakan atau stok sumber daya. Nah, semua sumber daya aliran stok memiliki atribut yang sama. Yang pertama, sumber daya aliran stok adalah sumber daya yang telah diubah secara material oleh proses ekosistem menjadi barang yang dapat digunakan. Yang kedua, mereka dapat digunakan pada tingkat berapapun yang diinginkan. Tetapi dalam banyak kasus, beberapa tingkat penggunaan terlalu besar untuk dipertahankan. Yang ketiga, sumber daya aliran stok dapat disimpan untuk penggunaan di masa yang akan datang. Nah, sebaliknya, ekosistem juga menyediakan sumber daya layanan dana. Sumber daya layanan dana dapat mengalami keausan akibat
proses produksi, tetapi tidak menjadi bagian dari hal yang dihasilkannya. Sebaliknya, dana tersebut menyediakan layanan pada tingkat bunga tetap, sehingga layanan paling baik diukur dalam beberapa metrik yang menggambarkan keluaran dari waktu ke waktu. Misalnya, dari tahun 2007 hingga 2016, ekosistem terestrial secara global menghilangkan sekitar 3,61 pgc per tahun dari atmosfer, yang merupakan 33,7% dari total emisi antropogenik dari aktivitas industri dan perubahan penggunaan lahan, menurut Kinan dan Williams pada tahun 2018. Nah, 11.1.4 barang yang tidak dapat dikecualikan dan barang atau sumber daya yang dapat dikecualikan adalah barang di mana kepemilikan sumber daya mengizinkan pemiliknya menggunakan sumber daya secara eksklusif dan memberi pemiliknya kemampuan untuk mengecualikan orang lain dari penggunaan tersebut. Barang atau jasa saingan adalah sedemikian rupa sehingga kenikmatan atau penggunaan barang atau jasa tersebut melanggar kemampuan orang lain untuk menikmati barang atau jasa yang sama. Untuk contohnya, jika pizza disajikan di depan kita, setiap bagian yang kita makan adalah bagian yang tidak bisa uh, orang lain makan dan sebaliknya. Jadi pizza adalah barang saingan karena ketergantungan mereka pada mekanisme pasar untuk mengalokasikan dan menetapkan harga sumber daya. Ekonomi neoklasik telah terbukti mahir dalam penilaian dan distribusi barang dan jasa saingan, dan yang tidak dapat dikecualikan atau juga dikenal sebagai barang pribadi dan barang-barang yang meskipun non-rival masih dapat memungkinkan ekskludabilitas dengan harga yang sesuai. Nah, gambar ini merupakan gambar 11.2 yang menunjukkan matriks yang disederhanakan dari persaingan dan ekskludabilitas barang-barang ekonomi, desain grafis oleh Erlam. Slide selanjutnya itu 11.2 pendekatan ekonomi mikro untuk dilema konservasi. 11.2.1 asumsi fundamental penawaran dan permintaan. Dalam teori ekonomi neoklasik, harga pasar untuk setiap barang atau jasa berasal dari penawaran dan permintaan pembelian. Penjualan perdagangan sumber daya ini berdasarkan perilaku pihak yang memasok barang dan pihak konsumen atau pembeli. Di sini ada gambar 11.3 di mana menjelaskan mengenai kurva penawaran dan permintaan. Kurva penawaran permintaan di mana harga clearing pasar atau harga equilibrium diberikan pada titik atau tunjukkan dengan titik Q dan P. Ketika kurva permintaan atau penawaran bergeser, pasar menjadi bersih pada harga dan kuantitas yang berbeda. Nah, misalnya kurva permintaan mungkin bergeser ke arah kanan, seperti yang ditunjukkan di gambar 11.3. Karena perubahan permintaan musiman untuk produk tertentu. Nah, para ekonom berasumsi bahwa konsumen membeli kombinasi dan kuantitas barang yang memaksimalkan kesejahteraan atau utilitas mereka sendiri, sementara produsen secara bersamaan membuat keputusan rasional untuk menyediakan barang tersebut berdasarkan potensi keuntungan. Dari sini, analisis ekonomi dapat menjelaskan harga maksimum yang ditunjukkan dengan P, seorang individu ditunjukkan dengan Q, unit barang atau jasa yang bersedia membayar untuk unit tambahan atau manfaat marginal. Slide selanjutnya, menurut Zhao et al. 2018, mempertimbangkan bagaimana mengukur faktor penawaran dan permintaan dalam konservasi tanah, dan umpan balik di antara mereka dapat mengarah pada pengelolaan ekosistem yang lebih baik. Zhao dan kawan-kawan berfokus pada laju erosi maksimum yang diizinkan, laju maksimum di mana sumber daya layanan dana ini dapat digunakan tanpa menjadi usang, dan laju erosi pada saat ini. Nah, gambar 11.4 yaitu mengenai kerangka umum untuk menggabungkan sistem manusia alam dengan penilaian layanan konservasi tanah, di mana pasokan dicirikan oleh proses dan fungsi ekosistem dan permintaan dikuantifikasi sebagai total manfaat manusia yang diperoleh. Nah, gambar ini menunjukkan mengambil pandangan yang lebih luas, permintaan dapat dipengaruhi oleh tujuan kebijakan, seperti tujuan pembangunan berkelanjutan PBB, seperti penawaran dipengaruhi oleh karakteristik ekosistem,
dan potensi perubahan penggunaan lahan yang memengaruhi karakteristik tersebut. Pasar yang efisien kemudian diasumsikan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial sehingga tingkat produksi saat ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh manfaat bersih sebesar mungkin dari pasar menurut IPA 2010. Nah, untuk 11.2.2 tantangan eksternalitas. Salah satu tantangan ekonomi adalah menciptakan pasar untuk entitas lingkungan yang sebelumnya tidak ada pasar. Pasar lingkungan yang dikembangkan dengan baik dapat merangsang efisiensi pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan, sambil mendukung tingkat konservasi keanekaragaman hayati yang lebih tinggi. Nah, untuk melakukan ini, para ekonom harus mengatasi eksternalitas, tanda kutip biaya atau manfaat, yang tidak secara eksplisit ditangkap dalam keputusan atau tindakan. Menurut Fisher et al. 2015, contoh klasik dari eksternalitas negatif ditunjukkan pada gambar 11.5. Nah, gambar ini menunjukkan dampak eksternalitas negatif pada kurva penawaran dan permintaan umum, di mana D adalah kurva permintaan pasar untuk produk tersebut, terus MPC adalah biaya produksi sumber daya real pribadi, tidak termasuk biaya polusi perusahaan pada rumah tangga. MCD adalah kerusakan sosial marginal dari populasi atau biaya eksternal marginal yang tidak dipertimbangkan oleh perusahaan. Dan MCC adalah biaya sosial marginal masyarakat yang terkait dengan produksi, termasuk biaya polusi dalam kurung MSC ditambah MPC ditambah MSD. Misalnya, perusahaan yang produksi beberapa produk mungkin juga akan menghasilkan polusi sebagai produk sampingan. Nah, polusi dapat menimbulkan biaya yang signifikan dalam bentuk efek kesehatan yang merugikan. Misalnya pada rumah tangga yang tinggal di bawah arah angin atau di hilir perusahaan. Karena biaya tidak ditanggung oleh perusahaan biasanya tidak mempertimbangkannya dalam keputusan produksi. Masyarakat menganggap polusi sebagai biaya produksi, tetapi perusahaan biasanya tidak menganggap seperti itu. Solusi tradisional untuk eksternalitas adalah dengan menginternalisasi atau memasukkannya ke dalam pasar itu sendiri, memberikan insentif swasta untuk menyediakan kebaikan bersama. Menurut Fisher et al. 2015, salah satu faktor yang mengoreksi kegagalan pasar adalah pemerintah, karena pemerintah membuat undang-undang, memberlakukan standar, memungut pajak, atau menciptakan subsidi atas nama barang publik. Yang selanjutnya 11.2.3 analisis biaya manfaat. CBA adalah alat yang ada kaitannya dengan perannya dalam analisis etika dan nilai, terutama penggunaannya dalam mengevaluasi nilai instrumental. Dari perspektif ekonomi, CBA membantu pelaku ekonomi memutuskan apakah suatu keputusan, baik berorientasi manajemen atau kebijakan, dibenarkan ataupun tidak. Nah, Badan Perlindungan Lingkungan AS yang terkenal karena penggunaan CBA untuk membenarkan kebijakan lingkungannya, telah menjadi subjek peningkatan pengawasan atas apa yang mereka pilih untuk dimasukkan atau dikecualikan dari analisisnya. Pada Mei 2019, administrasi Trump mengirim memo kepada staf EPA yang memberitahu mereka tentang peninjauan proses CBA yang ada. Nah, tujuannya untuk membuat perubahan dalam bagaimana biaya dan manfaat saat ini dihitung, yaitu bagaimana manfaat manusia dan ekologi dihitung, menurut Green 2019. Slide selanjutnya itu 11.3 metode untuk menilai barang dan jasa. 11.3.1 haruskah kita menghargai alam? Nah, menurut Fisher et al. 2015 berpendapat penilaian ekosistem juga dapat membantu menarik perhatian pada nilai alam dalam kehidupan kita dan membantu kita dalam menentukan ukuran insentif yang diperlukan untuk mendorong penyediaan manfaat ini bagi masyarakat. Dalam ekonomi mikro, ada dua kelas umum teknik penilaian untuk jasa ekosistem, yaitu ada metode preferensi yang diungkapkan dan metode preferensi yang dinyatakan. Nah, metode preferensi yang diungkapkan menggunakan perilaku yang diamati seperti pemilihan pasar untuk membuat kesimpulan tentang nilai barang dan jasa. Nah, sedangkan pendekatan preferensi yang dinyatakan menciptakan pasar
hipotesis untuk manfaat lingkungan, di mana saat ini tidak ada harga pasar yang dapat diamati. Nah, keduanya mengungkapkan preferensi dan metode preferensi yang dinyatakan berusaha untuk memasukkan nilai-nilai ekosistem ke dalam pasar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua, yaitu kepada Gina Shania Arsya. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode preferensi terdekat. Pertama ada model penilaian hedonis untuk properti pribadi. Salah satu tujuan jangka panjang konservasi dalam konteks sosial ekonomi adalah untuk memindahkan penduduk lokal dari sikap reaktif yang menyangkal tanggung jawab atas keadaan situs saat ini ke sikap proaktif yang tidak hanya menerima, tetapi mengantisipasi tanggung jawab atas situs dan melakukan bahkan lebih dari yang dibutuhkan dalam restorasinya. Selanjutnya ada metode biaya perjalanan dengan teknik berbasis perilaku. Metode biaya perjalanan hedonis atau travel cost method yang disingkat dengan TCM bekerja dengan asumsi yang sederhana tetapi masuk akal. Semakin berharga sumber daya atau kemudahan lingkungan, semakin jauh orang bersedia melakukan perjalanan untuk mengalaminya. Semakin mereka bersedia menghabiskan per perjalanan dan semakin banyak perjalanan yang mereka lakukan. Ekonomi menggunakan kurva penawaran dan permintaan untuk menghubungkan harga dengan kuantitas yang diminta. Dalam kurva TCM, biaya perjalanan adalah analog dari harga dan jumlah perjalanan adalah analog dari permintaan. Jika seseorang bersedia melakukan 6 perjalanan masing-masing seharga $20, maka kesediaan orang tersebut untuk membayar adalah 6 kali $20 atau sekitar $120. Kesediaan untuk membayar ini juga disebut sebagai surplus konsumen. Surplus konsumen agregat dihitung sebagai area di bawah kurva permintaan TCM. Jika kita ingin membandingkan dua area yang berbeda dan menduga bahwa satu area memiliki kualitas lingkungan yang lebih tinggi, kami dapat menghitung kurva permintaan TCM untuk kedua area tersebut. Kurva permintaan TCM dari area lingkungan yang lebih baik harus berada di sebelah kanan area lainnya. Selain kegunaannya dalam memperkirakan nilai surplus konsumen, nilai perbaikan lingkungan, dan nilai relatif dari area yang berbeda. Ini merupakan kurva permintaan metode biaya perjalanan atau disebut dengan TCM yang memperkirakan nilai fasilitas lingkungan seperti taman nasional, tidak seperti kurva penawaran dan permintaan neoklasik. Kurva permintaan TCM membuat biaya perjalanan dengan sumbu Y yang berfungsi sebagai analog harga dan jumlah perjalanan dengan sumbu X analog dari permintaan. Kesediaan untuk membayar fasilitas atau layanan lingkungan diwakili oleh area ABCD dan nilainya adalah produk dari biaya perjalanan dan jumlah perjalanan. Dalam contoh ini, jika biayanya $30 untuk perjalanan ke taman, 3 perjalanan akan dilakukan. Jadi nilai $90 mewakili nilai taman bagi individu. Selanjutnya, TCM juga dapat berguna bagi manajer dalam menetapkan harga untuk biaya masuk. Layanan Taman Nasional Costa Rica yang melalui analisis TCM dari 3 taman bahwa biaya umum bukanlah metode yang paling ekonomis efisien untuk meningkatkan pendapatan karena permintaan wisatawan berbeda di antara taman. Kurva permintaan tidak hanya menunjukkan titik potong dan kemiringan Y yang berbeda, tetapi juga memiliki bentuk yang berbeda. Layanan taman berpotensi menggunakan data tersebut dalam 4 cara alternatif, tergantung pada tujuannya, yaitu tujuannya pertama, memaksimalkan pendapatan yang dihasilkan dari biaya masuk dan memperkirakan total pendapatan maksimum dari ketiga taman. Tujuan ini dapat dicapai dengan menentukan produk maksimum X atau jumlah hari pengunjung dan Y atau biaya masuk. Tujuan yang kedua, meminimalkan biaya keuangan untuk taman. Mungkin Dinas Taman Nasional memiliki anggaran terbatas dan bersikeras bahwa taman harus mandiri melalui pengumpulan biaya harian. Jika diasumsikan bahwa biaya meningkat dengan meningkatnya jumlah pengunjung, maka seharusnya dimungkinkan untuk menentukan kurva penawaran yang menghubungkan hari pengunjung dengan biaya taman, di mana biaya taman per hari memotong kurva permintaan dari biaya masuk harian. Penawaran sama dengan permintaan. Jika biaya masuk ditetapkan di bawah titik ini, hari pengunjung meningkat seiring dengan kenaikan biaya, tetapi pendapatan menurun, menciptakan defisit.
Jika biaya ditetapkan pada tingkat yang lebih tinggi, pendapatan mungkin melebihi biaya, tetapi taman tersebut kurang dimanfaatkan dalam hal layanan yang dapat diberikan. Tujuan yang ketiga, meminimalkan biaya lingkungan untuk taman. Tanpa kendala yang berarti, peningkatan kunjungan hampir pasti akan meningkatkan degradasi lingkungan ke sebuah taman. Jika layanan taman dapat menentukan ambang batas maksimum yang dapat diterima dari kerusakan tersebut, di luar kerusakan lebih lanjut akan menurunkan atau menghancurkan nilai dan tujuan taman. Mereka secara teoritis dapat menentukan ambang batas jumlah hari pengunjung yang diizinkan dan menetapkan pendapatan untuk menciptakan tingkat permintaan ini. Tujuan yang keempat, menetapkan biaya masuk yang sesuai dengan pendapatan sebenarnya dari sebagian penduduk asli Costa Rica untuk memastikan bahwa warga negara tidak dihargai dari taman mereka sendiri oleh turis asing yang lebih kaya. Di sini kurva permintaan dapat digunakan untuk mengatasi masalah akses dan keadilan sosial. Seringkali manusia tidak mengetahui berapa nilai yang mereka peroleh dari jasa ekosistem sampai mereka menghabiskannya. Pendekatan yang lebih proaktif untuk konservasi mungkin termasuk meminimalkan biaya lingkungan ke taman, seperti yang dijelaskan dalam tujuan ketiga, serta menghitung biaya penggantian ekonomi barang dan jasa serupa. Pendekatan ini dapat membantu menentukan biaya pemulihan ekosistem atau penggantian jasa ekosistem yang hilang secara artifisial. Metode lain yang serupa mungkin untuk menilai biaya kerusakan yang dihindari. Dalam hal ini, hubungan fisik antara perubahan kuantitas dan kualitas lingkungan dan beberapa ukuran fisik kerusakan dikuantifikasi, dan kemudian nilai per unit kerusakan digunakan untuk menghitung biaya yang akan dihindari oleh kondisi atau perubahan lingkungan. Fisher et al. Tahun 2015. Selanjutnya ada metode preferensi yang dinyatakan. Yang pertama ada penilaian kontingensi atau contingent valuation. Berbagai teknik penilaian kontingen atau contingent valuation dapat digunakan untuk menciptakan pasar bayangan untuk barang-barang non-pasar yang terkait dengan jasa ekosistem dengan mencoba menentukan preferensi konsumen dan pengguna. Penggunaan paling efektif dari metode ini adalah ketika pertanyaannya relatif lurus ke depan dan tanggapannya mudah dianalisis relatif terhadap variabel regresi sederhana seperti jumlah pembayaran, sikap responden, dan karakteristik sosial ekonomi seperti pendapatan, usia, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, pendekatan willingness to pay atau disebut dengan WTP adalah salah satu bentuk CV yang mencoba menetapkan nilai moneter ke nilai non-guna. Seperti nilai keberadaan spesies dengan menanyakan biasanya melalui survei seperti apa bersedia membayar sebagai ganti pelestarian entitas tertentu seperti spesies langka dalam keadaan tertentu. Bagi seorang ekonom, manfaat yang terkait dengan sumber daya adalah hal-hal yang memberinya nilai. Dan sesuatu memiliki nilai jika seseorang bersedia membayarnya. Apapun alasannya, untuk menilai manfaat semacam ini, item survei WTP tipikal mungkin mengusulkan, misalkan sebuah bidang padang rumput tallgrass yang belum berkembang di tepi kota ditemukan berisi populasi spesies kupu-kupu yang langka. Berapa banyak yang bersedia Anda bayarkan untuk menjaga agar kawasan ini tidak berkembang dan melestarikan populasi kupu-kupu? Pendekatan WTP sering dibuat lebih canggih dengan memberikan responden berbagai alternatif yang berbeda. Misalnya, berapa banyak yang akan Anda bayarkan untuk melestarikan burung, ular, tanaman, kupu-kupu, atau kumbang yang terancam punah, yang memungkinkan orang tersebut untuk menetapkan penilaian yang berbeda atau berbagai jenis atau kategori spesies. Penilaian kontingen tersebut kemudian digunakan untuk menentukan preferensi. Pendekatan WTP juga dapat digunakan untuk menanyakan secara lebih langsung berapa banyak orang akan membayar untuk menjaga habitat itu sendiri dalam keadaan tidak berkembang, berapa banyak untuk mengubahnya menjadi lapangan golf, pembangunan perumahan, pabrik pengolahan air, atau jendela.
Untuk memberikan pertanyaan rasa legitimasi dan masuk akal yang lebih besar, pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dalam bentuk masalah obligasi potensial, seperti pajak negara untuk melestarikan habitat spesies yang terancam punah. Dalam formulir ini, peneliti dapat menentukan: 1. Berapa banyak orang yang akan memilih penerbitan obligasi pada tingkat perpajakan tertentu. Yang kedua, berapa banyak orang yang tidak mau membayar sama sekali. Yang ketiga, penilaian biaya rata-rata dari mereka yang menentang penerbitan obligasi tetapi bersedia membayar jumlah yang lebih rendah. Dan yang keempat, tingkat perpajakan maksimum dari penerbitan obligasi kemungkinan akan lolos dalam pemilihan terbuka. Itu menurut Hunter 1996. Hasil dapat digunakan untuk menyimpulkan nilai barang non-ekonomi atau spesies yang terancam punah atau keadaan habitat yang tidak terganggu. Mekanisme pembayaran yang diusulkan yaitu pajak, obligasi pemerintah, biaya rekreasi, atau kontribusi tunai langsung dapat berpengaruh signifikan terhadap jawabannya. Pendekatan CV atau Contingent Valuation alternatif tetapi terkait adalah metode kesediaan untuk menerima kompensasi atau disebut willingness to accept atau singkatannya itu WTA. Tidak seperti WTP yang mencoba untuk menentukan apa yang akan dibayar oleh responden untuk suatu fasilitas lingkungan. WTA mencoba untuk menentukan apa yang akan diterima oleh responden sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari memperoleh atau mempertahankan fasilitas tersebut. Seperti mitranya, WTA biasanya menggunakan metode survei untuk menentukan pembayaran rata-rata yang akan diterima oleh individu yang terkena dampak atas kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari praktik konservasi. WTA dapat menjadi metode yang efektif dan diperlukan dalam kasus di mana pencapaian tujuan konservasi atau kepuasan fasilitas lingkungan datang dengan biaya yang pasti dan nyata bagi penduduk lokal. Faktanya, menentukan tingkat kompensasi yang dapat diterima dan adil seringkali merupakan satu-satunya cara untuk memecahkan konflik nilai yang tidak dapat diselesaikan yang mungkin muncul dalam upaya konservasi pada skala regional atau lanskap. Selanjutnya ada eksperimen pilihan. Pemodelan pilihan kadang-kadang disebut sebagai eksperimen pilihan adalah jenis lain dari metode preferensi yang dinyatakan. Kuesioner yang digunakan dalam eksperimen serupa dengan yang ada di CV, tetapi bentuk pertanyaannya berbeda karena responden disajikan dengan serangkaian pilihan. Alternatif pilihan didefinisikan dengan menggunakan sekumpulan atribut yang umum yang tingkatannya dapat bervariasi dari satu alternatif ke yang lain. Responden survei kemudian diminta untuk memilih di antara alternatif-alternatif yang menunjukkan pertukaran yang bersedia dilakukan responden dengan perkiraan nilai moneter untuk setiap alternatif. Dengan demikian, eksperimen pilihan juga dapat dirancang untuk menentukan WTP dan WTA seseorang atau kelompok. Pendekatan ini sangat cocok untuk situasi di mana mungkin ada banyak pilihan atau prioritas yang bersaing untuk pertimbangan pemangku kepentingan, terutama kasus di mana pemangku kepentingan mungkin diminta untuk menginformasikan pengelolaan jasa ekosistem yang berbeda dalam jenis dan sifat manfaat yang mereka berikan kepada pemangku kepentingan yang tersebut. Selanjutnya ada peran lembaga moderasi. Yang pertama, kelembagaan dari perspektif ekonomi. Seperti disebutkan sebelumnya, pasar gagal karena informasi yang tidak lengkap, eksternalitas dan keberadaan barang publik, menurut Pindick dan Rubinford 2017. Kegagalan pasar dapat mengakibatkan konsekuensi lingkungan yang serius. Misalnya, ketidaktampakan pasar dari banyak jasa ekosistem telah mendorong hilangnya hutan, tanah, lahan basah, dan terumbu karang secara terus-menerus di seluruh dunia. Dalam ekonomi, institusi berperan dalam mengoreksi kegagalan pasar dengan menawarkan seperangkat aturan, formal atau informal, untuk mengatur perilaku. Institusi dapat mengambil banyak bentuk berbeda dalam upaya untuk mengelola alam kita dengan lebih baik dan dikembangkan serta ditegakkan oleh beragam aktor. Salah satu aktor ekonomi yang menonjol adalah pemerintah, yang dapat memberikan perlindungan lingkungan dan mempromosikan konservasi melalui pembuatan kebijakan. Salah satu cara untuk berpikir tentang kebijakan adalah sebagai jalan atau metode tindakan tertentu
yang dipilih dari antara alternatif dan dalam kondisi tertentu untuk memandu dan menentukan keputusan sekarang dan masa depan. Selanjutnya, meskipun berbagai aktor dapat membuat kebijakan, tindakan spesifik pemerintah dianggap sebagai contoh kebijakan publik atau tindakan yang diambil atas nama publik untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik umumnya mengambil salah satu dari 3 bentuk, yaitu regulasi, voluntary program atau program sukarela, dan pendekatan berbasis pasar. Bagi para ekonom, ketiga bentuk ini juga dapat dianggap sebagai jenis institusi yang berbeda. Ada regulasi. Regulasi memiliki preseden sejarah sebagai besar undang-undang lingkungan awal di Amerika Serikat dan kemudian di negara lain. Pada awalnya berbentuk peraturan wajib yang diberlakukan oleh lembaga pemerintah, seperti Undang-Undang Air Bersih, Undang-Undang Udara Bersih, dan Undang-Undang Spesies Terancam Punah. Semuanya memperoleh wewenang mereka dari kemampuan untuk mengatur perilaku individu dan perusahaan sesuai dengan tujuan standar yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk menjatuhkan denda atau hukuman penjara jika tidak mematuhinya. Dorongan regulasi juga telah mendorong inovasi dan teknologi pengurangan polusi yang secara efektif menciptakan pasar untuk perangkat pengurangan polusi yang sebelumnya tidak ada. Peraturan yang diberlakukan pada industri otomotif Amerika Serikat oleh Clean Air Act menyebabkan perkembangan teknologi yang cepat dalam teknologi mobil, seperti catalytic converter, bensin tanpa timbal, mesin yang lebih hemat bahan bakar, mobil hibrid, dan akhirnya mobil bertenaga listrik dan hidrogen. Tetapi paksaan memiliki tempatnya. Melalui peraturan wajib, pemerintah dapat mewajibkan individu atau bisnis untuk memenuhi standar lingkungan yang mereka abaikan. Voluntary program atau program sukarela. Pemerintah juga dapat mengadopsi dan mempromosikan regulasi melalui program sukarela yang menyediakan informasi, bantuan teknis, dan subsidi tunai dan material untuk mendorong kepatuhan. Program sukarela mengurangi atau menghilangkan biaya penegakan hukum dan cenderung menciptakan hubungan yang lebih menguntungkan antara regulator pemerintah dan perusahaan swasta. Kerugian dari program sukarela adalah bahwa mereka mungkin memerlukan beban pajak yang lebih berat untuk beroperasi, dan dengan demikian mengakibatkan apa yang oleh para ekonom disebut kerugian sosial bobot mati atau distorsi dalam efisiensi ekonomi dan fungsi pasar yang disebabkan oleh pengalihan pendapatan yang diperoleh kepada pemerintah melalui pajak. Misalnya, peningkatan pajak atas pendapatan biasanya menyebabkan berkurangnya permintaan barang-barang konsumsi dan berkurangnya produksi barang-barang tersebut. Dalam hal ini, penurunan permintaan tidak nyata, tetapi lebih merupakan deadweight loss yang dikenakan pada kegiatan ekonomi oleh pemerintah melalui perpajakan. Namun demikian, program sukarela lebih efisien secara ekonomi daripada program wajib jika pendapatan pajak yang dibutuhkan untuk mendukung program sukarela rendah dan biaya layanan pemerintah relatif terhadap biaya swasta untuk layanan yang sama juga rendah, atau jika program sukarela biayanya kurang dari program wajib atau keduanya. Secara umum, program sukarela paling hemat biaya ketika jumlah individu atau bisnis yang terlibat relatif besar terhadap total populasi, dan layanan pemerintah menyediakan barang publik non-rival seperti informasi atau bantuan teknis. Yang ketiga ada market-based approach atau pendekatan berbasis pasar. Pendekatan berbasis pasar untuk kebijakan lingkungan menggunakan pasar, harga, dan variabel ekonomi lainnya untuk memberi insentif kepada para pelaku untuk mengurangi eksternalitas lingkungan yang negatif atau meningkatkan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan sosial. Strategi berbasis pasar dirancang untuk melibatkan sektor swasta karena bujukan ini mendorong perusahaan, misalnya perusahaan atau industri, untuk mengurangi kerusakan lingkungan ke titik yang masih berharga secara finansial bagi mereka untuk melakukannya. Seringkali penghematan biaya industri juga berarti penghematan biaya bagi pelanggan. Meskipun pendekatan berbasis pasar mungkin paling murah dalam hal pengurangan dan penegakan, mereka tidak selalu mengatasi masalah kesetaraan seputar masalah lingkungan. Akibatnya, pendekatan dapat menghasilkan titik-titik populasi di mana polusi terkonsentrasi di daerah-daerah yang secara ekonomi kurang beruntung.
Lebih lanjut, meskipun peraturan memiliki keuntungan dalam menetapkan batas tegas atas kerusakan lingkungan, insentif pasar tidak selalu mencapai hasil yang sama dengan cepat atau hasil apapun sama sekali jika insentif tidak sebanding dengan hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada interaksi pemerintah pasar. Yang pertama ada mekanisme berbasis pasar pajak. Pajak yang dikenakan pada kegiatan yang tidak diinginkan mengikuti polluter pays principle atau prinsip pencemar membayar dan dapat menjadi mekanisme efektif untuk mengoreksi kegagalan pasar. Ketika diterapkan, strategi ekonomi yang mengikuti prinsip pencemar membayar memaksa pencemar bukan masyarakat untuk membayar pencemaran yang mereka ciptakan dan mencegah mereka mengeluarkan biaya pencemaran. Perpajakan sangat tepat dan efektif dalam mengendalikan polutan yang tersebar luas karena pemerintah adalah aktor yang paling siap untuk menangani wilayah yang luas dan sejumlah besar orang yang terkena dampak. Jika pemerintah mengenakan pajak pada pembangkit listrik untuk emisi hidrogen sulfida yang dihasilkan dalam menghasilkan listrik per unit, hal itu menyelesaikan dua hal sekaligus, yaitu yang pertama, pemerintah mengganti sendiri biaya sosial dari polusi udara, termasuk peningkatan biaya perawatan kesehatan karena penyakit pernafasan yang disebabkan atau diperparah oleh polusi. Peningkatan biaya kerusakan properti pada bangunan, struktur, dan tanah milik pemerintah sendiri dari efek hujan asam, dan peningkatan biaya pelestarian spesies, habitat, dan ekosistem yang mungkin menurun karena polusi. Yang kedua, pemerintah menciptakan insentif bagi produsen polusi untuk mengurangi polusi sendiri karena setiap pengurangan unit polusi menurunkan biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Dua manfaat tidak langsung sering dihasilkan dari efek kedua. Pengendalian polusi menjadi bagian dari budaya organisasi intrinsik dan jika polutan bersifat material dan dihilangkan oleh produsen sebelum emisi, perpajakan dapat membuka pasar baru untuk polutan. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, pemerintah dapat membuat struktur pajak berdasarkan kegiatan yang merusak lingkungan. Semakin banyak individu atau bisnis berpartisipasi dalam kegiatan ini atau membeli produk yang terkait dengannya, semakin besar beban pajaknya. Untuk individu, pajak tersebut dapat berupa pajak penjualan yang lebih tinggi untuk mobil yang kurang hemat bahan bakar, pajak atas produk yang tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat terurai, atau pajak atas praktik pemanasan atau pendinginan rumah yang menghasilkan tingkat polusi yang tinggi. Contohnya di bidang kesehatan masyarakat adalah pajak atas minuman manis, di mana pajak 1 sen per ons untuk soda diperkirakan menurunkan konsumsi di Amerika Serikat lebih dari 10%. PPC 2019. Mekanisme berbasis pasar subsidi. Sama seperti pajak dapat mengekang perilaku yang tidak diinginkan, subsidi pemerintah bertindak sebagai hadiah untuk mendorong perilaku yang baik. Subsidi adalah transfer pembayaran untuk mendorong penyerapan kebijakan, program atau lembaga atau bantuan dalam mengatasi beban biaya yang mungkin diperkenalkan oleh kebijakan, program atau lembaga. Misalnya Undang-Undang Konservasi Lahan Basah Amerika Utara atau NAUCA menyediakan dana untuk perlindungan, pemulihan, dan peningkatan habitat unggas air di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sejak tahun 1989, NAUCA telah memberikan 1,48 miliar dan menghasilkan 4,34 miliar dari kontribusi mitra untuk mendanai proyek habitat seluas 33,4 juta hektar atau 13,5 juta menurut RONIS 2018. NAUCA dan Rencana Pengelolaan Unggas Air Amerika Utara terkait telah mempromosikan investasi ekonomi dalam perlindungan lahan basah pada skala internasional. Selanjutnya ada mekanisme berbasis pasar, izin yang dapat diperdagangkan. Izin yang dapat diperdagangkan memaksa regulator untuk mengidentifikasi tingkat polusi atau penipisan maksimum yang dapat diterima yang berkelanjutan secara ekologis. Setelah ditentukan, regulator harus mendistribusikan hak untuk mencemari dengan cara yang adil sehingga pasar dapat mencapai alokasi izin yang efisien melalui perdagangan. Hak polusi dapat beroperasi di pasar bebas, tetapi hanya setelah batas-batas ekologi dan politik ditetapkan. Alokasi hak polusi sekali lagi merupakan manifestasi dari prinsip pencemar membayar, di mana pemerintah menjual hak tersebut berdasarkan per unit daripada mengenakan pajak untuk setiap unit yang diproduksi. Akibatnya, pendekatan izin yang dapat diperdagangkan secara diam-diam menegaskan bahwa sistem ekologi seperti atmosfer memiliki nilai melalui layanan yang diberikannya. Menurunkan jasa lingkungan melalui polusi merupakan biaya sosial yang harus dibayar oleh pencemar, namun sebagai insentif, hak polusi dapat dialihkan.
Selanjutnya ada koordinasi pemerintah pasar, konservasi, dan caviar paddlefish. Di Montana Timur, Amerika Serikat, kota Glendive adalah rumah bagi sekitar 8.000 penduduk. Basis ekonomi tradisionalnya adalah pertanian, khususnya peternakan sapi. Terletak di sepanjang hilir sungai Yellowstone, Glendive juga terkenal dengan paddlefish-nya yang bertelur di atas jeruji kerikil di bagian yang lebih cepat dari bagian Yellowstone ini. Paddlefish sangat dihargai sebagai makanan, dan bahkan satu individu dapat menyediakan banyak. Paddlefish dewasa yang khas mungkin memiliki panjang 5-7 kaki, termasuk moncongnya yang seperti dayung, dan beratnya 60-120 pon. Setiap tahun, musim paddlefish antara sekitar 1 Mei sampai 15 Juni menarik sekitar 3.000 pemancing ke Glendive karena paddlefish kebanyakan memakan plankton dan organisme mikroskopis lainnya. Mereka tidak dapat ditangkap dengan umpan dan umpan konvensional, tetapi harus ditangkap menggunakan kait treble besar pada tali pemberat dan yang diangkat ke sungai dengan tongkat selancar sepanjang 8-12 kaki. Ini gambar ini merupakan paddlefish menyediakan dasar untuk industri kaviar yang berkembang di Glendive, Montana. Paddlefish dapat hidup hingga 55 tahun meskipun umur rata-rata adalah 20-30. Tumbuh lebih dari 7 kaki panjang dan hingga 200 pon. Mereka mudah dikenali dengan rahang atas memanjang seperti pisau datar yang panjangnya hampir sepertiga dari seluruh panjang tubuhnya. Paddlefish raw telur digunakan sebagai kaviar. Kualitasnya itu sebanding dengan kaviar sturgeon yang lebih terkenal dengan famili Apipenceridae. Di Amerika Serikat bagian selatan, populasi paddlefish di sungai Mississippi dan anak-anak sungainya yang lebih besar telah dieksploitasi secara berlebihan, mengakibatkan penutupan banyak perikanan negara bagian di wilayah ini. Pengusaha lokal di Glendive bagaimanapun menyadari bahwa para nelayan yang memanen paddlefish dari Yellowstone dan Fort Peck Reservoir dan Danau Sakakawea di dekatnya tidak tertarik dengan telur tersebut. Faktanya, nelayan secara historis membuang beberapa ton telur di tepi Yellowstone dekat Glendive setiap musim semi, menarik konsentrasi besar lalat dan tikus, menciptakan gangguan publik dan bahaya kesehatan. Perencana bisnis Glendive menyusun rencana untuk membuka pabrik pengolahan kaviar dan memasarkan kaviar secara internasional. Persetujuan proyek berada di tangan pejabat negara bagian Departemen Ikan, Marga Satwa, dan Taman Montana. Ahli biologi di departemen menentukan bahwa populasi lokal paddlefish tampak stabil dan aman. Habitat paddlefish di sungai, waduk, dan danau terlindungi dan tidak menghadapi ancaman pencemaran yang serius. Terdapat bahaya dalam mengaitkan konservasi dengan permintaan yang didorong oleh pasar. Tetapi contoh Glendive paddlefish menyoroti 6 elemen desain program yang dapat menghasilkan interaksi efektif antara otoritas pemerintah dan sistem pasar bebas. Elemen 1. Sumber daya berasal dari populasi stabil yang habitatnya dilindungi dan dikelola untuk kepentingan populasi. Negara bukan pasar yang membuat penentuan biologis atau status populasi dan habitatnya. Yang elemen kedua, kegigihan sumber daya dimandatkan, terlepas dari perbandingan pasar nilai sekarang versus nilai masa depan atau pertimbangan biaya peluang. Elemen 3, tingkat eksploitasi ditentukan oleh kriteria biologis bukan kriteria ekonomi. Elemen keempat, panen dikelola oleh negara dengan cara yang memastikan bahwa hasil maksimum yang berkelanjutan tidak terlampaui dan dengan cara menghilangkan insentif keuntungan untuk melanggar batasan hasil. Elemen kelima, perusahaan swasta yang diatur diizinkan untuk menciptakan pasar untuk sumber daya alam, untuk mengalokasikan distribusi sumber daya sesuai dengan penawaran dan permintaan, dan mengizinkan sektor swasta untuk menerima insentif ekonomi. Elemen keenam, keuntungan dikaitkan dengan keberlanjutan sumber daya dengan mengamanatkan bahwa sebagian dari keuntungan diinvestasikan kembali dalam produktivitas sumber daya, bukan dalam memperluas produksi atau kapasitas panen pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya ada peran hak milik dalam konservasi.
Yang pertama ada persimpangan antara hak milik dan ekonomi. Beberapa ekonomi akan berpendapat bahwa semua konflik antara ekonomi dan konservasi mencerminkan kegagalan untuk secara jelas mendefinisikan dan mengalokasikan hak milik dengan benar. Hak-hak ini menetapkan aturan yang mengatur berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok sehubung dengan layanan tertentu atau kelompok tersebut. Sebagaimana diuraikan oleh Schalger dan Ostrom 1992, contoh umum dari hak sumber daya alam tersebut mungkin termasuk yang pertama ada mendefinisikan akses atau hak untuk memasuki area fisik tertentu dan menikmati manfaat non-subtraktif. Ada penarikan, yaitu hak untuk mendapatkan unit sumber daya atau produk dari sistem sumber daya. Yang kedua ada manajemen, atau hak untuk mengatur pola pengguna internal dan mengubah sumber daya dengan melakukan perbaikan. Yang ketiga ada pengecualian, yaitu hak untuk menentukan siapa yang akan memiliki hak akses dan bagaimana hak tersebut dapat dialihkan. Dan yang terakhir ada ketersaingan, hak untuk menjual dan menyewakan, pengecualian hak pengelolaan atau penarikan. Di satu sisi, hak milik harus dapat dialihkan atau diperdagangkan, seperti halnya hak pencemaran lingkungan dapat diperdagangkan dalam contoh kebijakan Cap and Trade kami sebelumnya. Untuk memahami bagaimana hak yang dapat diperdagangkan tersebut dapat memenuhi tujuan konservasi, pertimbangan sebuah contoh sejarah, yaitu contohnya pada tahun 1987, kombinasi dari musim dingin yang sejuk dengan sedikit hujan salju lebih rendah dari hujan musim semi normal, dan permintaan yang tinggi akan air untuk irigasi tanaman mengurangi Sungai Ruby di Montara, Amerika Serikat ke tingkat yang secara historis rendah, dengan banyak bentangan yang dicirikan oleh kolam-kolam terisolasi dengan dasar sungai kering antara ratusan ikan trout terdampar di kolam yang terisolasi, dan selanjutnya terlalu panas di mana mereka tidak dapat bertahan hidup. Namun, air yang dialihkan ternyata bernilai rendah bagi pemilik tanah pribadi yang telah menggunakan untuk irigasi tanaman, dan karena terlalu banyak dialihkan, berakhir dengan genangan air berlebihan di ladang mereka. Sebuah LSM konservasi, Trout Unlimited, ingin membeli sementara hak air menyewa dari para petani dan mengalihkan kembali ke sungai untuk menyelamatkan ikan trout. Itu adalah contoh sejarahnya. Beberapa ekonomi percaya bahwa membuat hak milik dapat diperdagangkan, terutama hak yang terkait dengan jasa ekosistem, dapat mencegah tragedi seperti Ruby River, tetapi mencegah bencana semacam itu bukan hanya masalah dapat diperdagangkan. Dalam tinjauan baru-baru ini tentang prinsip-prinsip desain umum yang mempengaruhi kemungkinan kelangsungan hidup jangka panjang dari sistem hak milik tersebut. Selanjutnya ada Michel Koch dari Rekan 2010 menawarkan daftar praktik terbaik, yaitu batas pengguna. Batas pengguna ini terdapat batasan yang jelas dipahami secara lokal antara pengguna yang sah dan bukan pengguna. Selanjutnya ada batasan sumber daya. Batasan yang memisahkan sumber daya bersama tertentu dari sistem sosial atau ekologis yang lebih besar didefinisikan. Yang selanjutnya ada kesesuaian dengan kondisi lokal, yang artinya aturan peruntukan dan ketentuan sesuai dengan kondisi sosial dan lingkungan setempat. Ada apropriasi dan provisi. Aturan apropriasi ini cocok dengan aturan provisi sehingga distribusi biaya sebanding dengan distribusi manfaat. Untuk selanjutnya ada pengaturan pilihan kolektif. Sebagian besar individu yang dipengaruhi oleh rejim sumber daya diberi wewenang untuk berpartisipasi dalam membuat dan memodifikasi aturannya. Yang selanjutnya ada memantau pengguna dan pemantauan sumber daya. Nah, untuk memantau pengguna ini, pengguna atau individu yang bertanggung jawab kepada pengguna memantau tingkat pengguna dan penyediaan penggunanya. Nah, untuk pemantauan sumber daya ini
Pengguna atau individu yang bertanggung jawab kepada pengguna memantau kondisi sumber daya. Yang selanjutnya ada sanksi bertahap. Sanksi untuk pelanggaran aturan mulai sangat rendah tetapi menjadi lebih kuat jika pengguna berulang kali melanggar aturan. Yang selanjutnya ada mekanisme penyelesaian konflik. Nah, di sini tersedia area lokal yang cepat murah untuk menyelesaikan konflik antar pengguna atau dengan pejabat. Yang selanjutnya ada pengakuan hak. Pengakuan hak ini hak pengguna lokal untuk membuat aturan sendiri diakui oleh pemerintah. Yang terakhir ada perusahaan bersarang. Ketika sumber daya kumpulan bersama terkait erat dengan sistem ekologi sosial yang lebih besar, kegiatan tata kelola diatur dengan beberapa lapisan bersarang untuk mendukung penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Materi yang selanjutnya ada pengalihan hak milik pribadi, zonasi, dan kemudahan konservasi. Zonasi adalah pengaturan di mana beberapa hak milik yang biasanya terkait dengan pemilik individu dari suatu properti dialihkan atau dipegang oleh komunitas di mana properti itu berada, secara efektif membatasi apa yang dapat dilakukan pemilik properti individu di properti mereka berdasarkan di mana properti itu berada. Misalnya, jika rumah A di kota saya berada di bagian yang telah dikategorikan perumahan, saya tidak berhak merobohkan rumah saya dan membangun hotel bintang 5 atau pabrik kaca. Bahkan jika saya memiliki tanah dan bangunan yang cukup uang untuk melakukannya, masyarakat lebih khusus Dewan Kota telah menetapkan bahwa perusahaan semacam itu harus ditempatkan di zona yang ditetapkan sebagai komersial atau industri. Akibatnya, zonasi adalah bentuk peraturan penggunaan lahan yang menegaskan bahwa publik dapat membatasi pembangunan di masa depan untuk melindungi kepentingan publik dan kompensasi tidak harus diberikan. Nah, saya dapat mengajukan petisi kepada Dewan Kota untuk pengecualian pembatasan zonasi jika saya menunjukkan bahwa pengecualian seperti itu akan dibenarkan. Tapi petisi saya akan dipublikasikan dan diperdebatkan dalam sidang terbuka dan mungkin dihadiri oleh sesama warga saya. Nah, itu untuk contohnya. Selanjutnya, zonasi mewakili kekuatan polisi, pemilik atau untuk mengatur biaya eksternal yang terkait dengan keputusan individu pemilik tanah pribadi. Tata cara dalam contoh ini adalah pemogokan pendahuluan oleh masyarakat yang mencegah seseorang menempatkan tingkat kebisingan yang tidak semestinya, kemacetan lalu lintas, atau potensi bahaya lingkungan di dekat tempat tinggal orang. Dengan demikian, zonasi dapat menjadi alat penting untuk konservasi lahan pribadi. Jika sebuah komunitas membuat zona di sekitar kota sebagai ruang terbuka atau padang rumput asli, mereka menentukan penggunaan lahan yang tidak dapat dilanggar oleh pemilik lahan pribadi. Dengan demikian, peraturan zonasi dapat bertindak sebagai insentif untuk konservasi dengan membatasi ukuran dan intensitas pembangunan atau bahkan melarangnya sama sekali. Yang selanjutnya ada kemudahan konservasi adalah kasus khusus dari zonasi penggunaan lahan yang telah dikembangkan untuk membuat nilai konservasi di tanah pribadi lebih eksplisit dan menguntungkan pemilik tanah. Dalam kemudahan pemilik tanah setuju, biasanya dengan badan pemerintah atau organisasi konservasi swasta untuk membatasi beberapa kegiatan atau bentuk pembangunan di tanahnya untuk mencapai tujuan konservasi tertentu seperti habitat atau perlindungan spesies. Pembatasan tersebut menurunkan nilai dari tanah, menghasilkan pengurangan pajak properti untuk pemilik dan pengurangan pajak warisan untuk ahli waris mereka. Dalam tabel 11.3 ini jumlah dan tujuan kemudahan konservasi N119 yang didefinisikan oleh Staf the Nature Conservancy berdasarkan dokumen kemudahan dan dokumentasi proyek tambahan. Responden surveinya mengidentifikasi 24 jenis
Tujuan konservasi yang dinyatakan dalam kemudahan itu sendiri atau dipasok dari dokumen tambahan. Setiap kemudahan memiliki beberapa tujuan. Tujuan umum untuk 10% atau lebih dari kemudahan itu terutama bersifat ekologi. Untuk gambar 11.2 ini, ancaman konservasi yang ingin dikurangi dari 119 sampai sampel kawasan konservasi seperti yang ditunjukkan oleh responden survei dari The Nature Conservancy. Responden dapat menunjukkan beberapa ancaman untuk setiap kemudahan. Materi selanjutnya ada hak pengoboran di kawasan lindung sejarah kasus Suaka Margasatwa Reinai. Sebuah LSM konservasi swasta memiliki catatan konservasi keanekaragaman hayati yang mengagumkan. Sebagai bagian dari upaya konservasi, masyarakat membeli dan mengolah lahan dengan nilai konservasi tinggi sebagai Suaka Margasatwa. Salah satunya adalah Suaka Margasatwa Reinai di Louisiana atau di Amerika Serikat. Reinai adalah rumah bagi spesies mamalia seperti rusa berekor putih, armadillo, muskat, berang-berang, dan cervalai, serta ratusan spesies burung. Sebagai sebuah organisasi, Audubon menentang pengeboran minyak dan gas alam di area hutan belantara di AS. Namun secara historis mengambil pandangan yang berbeda tentang hak milik sendiri, termasuk hak atas sumber daya bahan bakar fosil. Dari tahun 1940 hingga 1999, Audubon mengizinkan pengembangan sumur minyak di Reinai, meskipun sumur tersebut berpotensi menjadi sumber populasi dan ancaman lain bagi satwa liar. Namun dipantau dan dibatasi dengan hati-hati. Audubon berpendapat bahwa minyak dapat diekstraksi tanpa kerusakan yang terukur pada rawa. Sebagai imbalan karena mengizinkan perusahaan produk minyak dan gas, Consolidated Oil dan Gas, untuk memindahkan minyak dan gas alam di cagar alam. Audubon menerima royalti tetapi memberlakukan pembatasan kontrak pada perusahaan mengenai bagaimana minyak dapat diekstraksi. Pembatasan ini meningkatkan biaya ekstraksi perusahaan sehingga mengurangi royalti yang diterima Audubon dibandingkan dengan apa yang bisa dia peroleh tanpa peraturan. Bagaimana dicatat oleh ekonomi Terry Anderson dan Donald adalah harga yang mereka bayar untuk merawat lingkungannya. Materi selanjutnya ada ekonomi ekologis, yaitu tantangan sejarah untuk ekonomi neoklasik. Dalam bukunya yang terkenal The Environmentalists of the Poor, ekonomi dan sejarawan ekonomi John Martin Ayer dari Universitas of Barcelona mengambil posisi mengenai ekonomi dan lingkungan yang sangat berbeda dan dari ekonomi pasar bebas seperti Anderson dan Leal. Dia menulis, dalam masyarakat industri dan industrialisasi modern terdapat pandangan yang sangat kuat bahwa memperbesar ekonomi atau pertumbuhan GNV merupakan cara terbaik untuk mengurangi konflik distribusi ekonomi antara kelompok-kelompok sosial. Lingkungan masuk jika ada sebagai renungan, sebagai keasikan yang timbul dari nilai-nilai yang dipegang teguh dari kesucian alam atau sebagai kemewahan. Martinus Ayer menawarkan pandangan yang berbeda. Dia berpendapat bahwa konservasi tidak harus diperlakukan sebagai kemudahan tetapi sebagai kebutuhan, terutama bagi masyarakat miskin. Dari negara-negara kaya yang makmur tidak akan meningkatkan konservasi lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati dengan meningkatkan efisiensi teknologi mereka dalam pembuangan limbah dan konsumsi bahan bakar, tetapi dengan meningkatkan penghematan mereka dengan membatasi beberapa banyak yang mereka gunakan dan konsumsi. Mereka bernada modern yang penting dalam perjuangan untuk keadilan lingkungan global. Desakan Martinus Ayer pada pembentukan kembali hubungan antara lingkungan dan ekonomi memiliki akar sejarahnya.
Namun, tidak semua ekonomi siap untuk mengabaikan pandangan Malthus tentang pertumbuhan dan batas-batasnya. Salah satu ekonomi modern yang paling berpengaruh untuk mengatasi masalah kendala lingkungan adalah Nicholas Georges Reagan. Dalam karya klasiknya The Entropy Law and the Economic Problem, Georges berpendapat bahwa apa yang masuk ke dalam proses ekonomi mewakili sumber daya alam yang berharga, dan apa yang dibuang darinya adalah limbah yang tidak bernilai. Yang selanjutnya ada karakteristik ekonomi ekologis. Pandangan Georges Reagan dan lainnya mengarah pada cara berpikir baru tentang interaksi antara proses lingkungan dan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi ekologis sebagai paradigma dan disiplin ekonomi yang berbeda. Tidak seperti pertumbuhan tradisional atau ekonomi neoklasik, ekonomi ekologis menegaskan bahwa modal buatan manusia tidak dapat dalam jangka panjang menggantikan modal alam dalam menyediakan bahan mentah dan energi. Persediaan sumber daya atau tidak terbarukan, sumber daya arus atau terbarukan, tempat pembuangan limbah, dan sistem pendukungan kehidupan utama termasuk air, udara, pengaturan iklim, makanan, dan keanekaragaman. Dengan demikian, ekonomi ekologi melihat ekonomi manusia bukan sebagai sistem mandiri yang dapat menarik material dari satu atau membuang material ke lingkungan tanpa pengekangan, tetapi sebagai subsistem aktivitas manusia yang tergantung pada lingkungan yang akan berhenti berfungsi tanpa barang dan jasa lingkungan. Nah, untuk selanjutnya ada gambar. Nah, gambar untuk 11.4. Di masa lalu, rasa kemandirian diciptakan karena ekonomi manusia relatif kecil dibandingkan dengan biosfer planet dan sumber bahan mentah dan tempat pembuangan limbah relatif besar. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi manusia, daerah sumber dan daerah resepan biosfer telah berkurang karena penggunaan dan degradasi. Demikian pula kapasitasnya juga untuk menyediakan sumber daya dan menyerap limbah. Karena ekonomi manusia harus selalu dianggap benar sebagai bagian dari ekonomi lingkungan yang lebih besar, ekonomi manusia harus membuat kendala lingkungan menjadi pertimbangan yang lebih eksplisit dalam memproduksi barang dan jasa, dan juga membuang limbah yang dihasilkan oleh produksi tersebut. Secara khusus, kendala-kendala yang tersebut diwujudkan secara ekonomi, yaitu yang pertama ada meningkatkan biaya modal untuk memperoleh bahan baku dan energi ketika terjadi penipisan. Kedua, ada peningkatan input yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap output dari modal yang sama karena berkurangnya keuntungan ekonomi. Misalnya, lebih banyak pupuk dan pestisida mungkin diperlukan untuk setiap unit hasil pertanian. Yang ketiga, ada meningkatnya permintaan untuk pencegahan dan pembersihan populasi yang lebih efektif dan juga mahal, dinyatakan sebagai biaya input yang lebih tinggi atau pengeluaran pemerintah atau rumah tangga yang lebih tinggi. Meskipun alternatif untuk ekonomi pertumbuhan beragam, di antara para ekonomi ekologi adalah bahwa kegiatan ekonomi harus dipraktikkan dalam skala yang berkelanjutan. Kedua, ada penggunaan metode dan praktikan distribusi barang dan jasa yang adil. Ketiga, ada penyediaan alokasi yang efisien dan sumber daya. Selain itu, sistem ekonomi ekologi memerlukan definisi ulang pertumbuhan dan perbedaan di antara jenis-jenis tumbuhan, penentuan secara eksplisit kendala lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi, definisi fungsi lingkungan dalam sistem ekonomi, penciptaan dan organisasian pasar untuk barang dan jasa lingkungan, dikombinasikan dengan metodologi untuk menilai modal alam. Dan kelima adalah langkah-langkah alternatif kesejahteraan manusia. Yang selanjutnya ada karena kebingungan tentang pertumbuhan dan pembangunan merajalela ketika membahas ekonomi, para ekonomi juga membedakan 3 jenis pertumbuhan ekonomi,
Yang pertama ada pertumbuhan keluaran biofisik, ada pertumbuhan produksi atau pendapatan, dan ketiga ada pertumbuhan kesejahteraan manusia. Sebagai contohnya, indeks yang ada di gambar, indeks kesejahteraan ekonomi berkelanjutan atau disingkat ISEW, yang disesuaikan dengan kemiskinan. Default terhadap ISEW tradisional dan produk domestik bruto FDB untuk Italia berdasarkan basis per kapita. ISEW per kapita jauh lebih rendah dari PDB dan kesejahteraan telah melebar secara absolut. Pertumbuhan produksi atau pendapatan berpotensi lebih ramah lingkungan jika peningkatan produksi dicirikan oleh lebih banyak barang tahan lama dihasilkan dengan lebih sedikit energi per upaya. Hal itu dapat mengurangi tekanan dalam sistem lingkungan dalam jangka panjang. Pendapatan secara teknis didefinisikan sebagai aliran layanan melalui periode waktu yang dihasilkan oleh modal. Tetapi peningkatan berpendapat tidak selalu mewakili lebih banyak konsumsi dan akumulasi material. Sebaliknya, mereka mewakili peningkatan layanan yang diberikan dan kepuasan dengan layanan tersebut. Dengan demikian, secara teoritis berpendapat dapat meningkatkan sementara degradasi lingkungan menurun. Nah, ekonomi pasar bebas tradisional telah menggunakan GNV atau produk nasional bruto per kapita atau PDB per kapita, produk domestik bruto, sebagai indeks. Biasanya para ekonomi ekologi mempertanyakan apakah statistik tersebut mengukur kesejahteraan manusia. Salah satu ukuran alternatif untuk GNV per kapita adalah indeks kesejahteraan ekonomi berkelanjutan atau juga ISEW yang mengintegrasikan yang kesatu ada distribusi pendapatan, kedua ada pertumbuhan modal, ketiga ada penipisan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan, keempat ada tenaga kerja rumah tangga yang tidak dibayar. ISEW juga menambahkan nilai pengeluaran untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan raya, kesehatan masyarakat, pendidikan, mengurangi pengeluaran defensif untuk kesehatan dan pendidikan, misalnya perawatan trauma dan program pembacaan perbaikan. Pengeluaran untuk iklan nasional contohnya ditunjukkan untuk meningkatkan permintaan, dan biaya urbansi, perjalanan pulang pergi, dan kecelakaan motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Susilawati selaku pemateri terakhir akan menyampaikan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Baik, langsung saja kita mulai. Pada kali ini kita akan belajar mengenai menekan pandangan lebih luas tentang nilai jasa ekosistem. Setelah beberapa dekade perdebatan mengenai apakah kita harus memberi harga pada alam atau tidak, kebuntuan ini perlahan-lahan membuka jalan ke diskusi yang lebih terarah tentang kondisi spesifik di mana penilaian moneter mungkin sesuai atau tidak, termasuk apakah penilaian tersebut secara ilmiah sehat, adil secara sosial, atau adil secara etis. Menurut Gomez-Bagetan dan Martin Lopez pada tahun 2015. Ada penekanan lebih lanjut oleh organisasi global terkemuka seperti Platform Antar Pemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Layanan Ekosistem atau IPBS untuk mempertimbangkan berbagai cara masyarakat memahami pentingnya ekosistem dan keanekaragaman hayati di luar ukuran nilai yang berfokus secara ekonomi. Gomez-Bagetan dan Martin Lopez menawarkan dua alasan utama mengapa ekonom ekologi harus secara serius terlibat dalam perdebatan dan bersikeras pada pandangan nilai yang lebih lengkap daripada yang mungkin dikomunikasikan oleh lingkunganisme pasar yang menghemat ekologi. Pertama, karena premis inti dalam ekonomi ekologi adalah bahwa ekosistem dan keanekaragaman hayati adalah fondasi material masyarakat manusia. Metafora yang menyoroti ketergantungan masyarakat pada sistem pendukung kehidupan ekologis mungkin lebih diperlukan daripada sebelumnya di dunia di mana
orang semakin terasing dari alam. Kedua, terlepas dari kepemimpinan historis ekonomi ekologis terhadap pengembangan pendekatan jasa ekosistem, adopsi arus utama dari ekosistem ini telah menghasilkan arah yang menyimpang secara signifikan dari tujuan awal, menurut Gomez, Bagetan, dan Martin Lopez pada tahun 2015. Istilah nilai telah didefinisikan oleh Oxford Dictionary sebagai penghargaan bahwa sesuatu dianggap pantas, pentingnya nilai atau kegunaan sesuatu, atau sebagai penilaian seseorang tentang apa yang penting dalam hidup. Sementara ekonomi neoklasik telah menekankan bahwa nilai fundamental adalah kesenangan atau utilitas dan dapat diukur dan diekspresikan sebagai preferensi di pasar. Banyak ekonom ekologi percaya bahwa nilai uang, betapapun terukurnya, hanya dapat menangkap sebagian gambaran komprehensif tentang pentingnya alam untuk menginformasikan keputusan kebijakan. Oleh karena itu, gagasan tentang pluralisme nilai berasal dari asumsi bahwa penilaian jasa ekosistem melibatkan penanganan berbagai bahasa penilaian yang seringkali bertentangan, di mana nilai-nilai yang berbeda layak mendapat perhatian yang berbeda dalam keputusan, namun tidak dapat direduksi menjadi satu metrik. Coba kita lihat pada gambar di samping, menyoroti kotak peralatan metodologis untuk penelitian terpadu nilai ekologi, sosial, budaya, dan moneter dari jasa ekosistem berdasarkan pengelompokan metode dalam literatur. Dalam praktiknya, di kategori-kategori ini memiliki batasan yang tidak jelas dan dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif lintas skala. Metode ekologi yang disoroti oleh Gomez, Bagetan, dan Martin Lopez berhubungan dengan fungsi ekosistem, proses, dan komponen di mana jasa bergantung. Metrik nilai di sini adalah integritas komponen biotik dan abiotik yang berkontribusi pada penyediaan jasa ekosistem, termasuk populasi, komunitas, kelompok fungsional, ciri fungsional, dan tipe habitat. Penilaian ekosistem sering dikaitkan dengan pengukuran biofisik, mengukur aliran material seperti menghitung kebutuhan energi atau biaya entropis aktivitas manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mempertimbangkan kembali kekayaan sebagai jalan menuju perlindungan. Salah satu ekspresi paling mendasar dan dapat digeneralisasikan dari hubungan antara ekonomi dan lingkungan adalah apa yang disebut dengan identitas Ehrlich yang diformalkan oleh ahli biologi Paul dan Anne Ehrlich pada tahun 1990 sebagai I sama dengan P kali A kali T, di mana I adalah dampak lingkungan, P adalah populasi, A adalah kemakmuran atau ukuran konsumsi, dan T adalah teknologi, indeks efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan polusi. Identitas ini bernilai kecil secara matematis untuk suatu hal dan sulit untuk menyatakan I dalam satuan yang berarti atau menemukan satuan umum untuk semua variabel. Tetapi identitas ini berguna secara konseptual. Identitas Ehrlich menegaskan bahwa dampak lingkungan bukan hanya fungsi kepadatan populasi manusia, tetapi juga konsumsi per kapita atau A dan efisiensi penggunaan sumber daya atau T. Lebih jauh lagi, hubungan antara dampak dan variabel dari lain bersifat kompleks dan seringkali tidak linear. Misalnya, kemiskinan ekstrim disimbolkan dengan nilai A yang sangat rendah, sering mengakibatkan kerusakan lingkungan yang besar karena cara langsung dan destruktif, di mana orang-orang miskin memperoleh sumber daya, tetapi kerusakan lingkungan dalam beberapa bentuk sebenarnya dapat berkurang ketika orang-orang menjadi lebih makmur. Hubungan ini ditampilkan secara grafis dalam keluarga ekspresi yang umumnya dikenal sebagai kurva
Kuznets lingkungan atau EKC. Nah, awalnya dikembangkan sebagai ekspresi dari teori ekonom Simon Kuznets bahwa ketimpangan ekonomi meningkat dari waktu ke waktu dan kemudian pada titik kritis mulai berkurang. Kurva Kuznets berbentuk U terbalik dasar semakin disesuaikan dengan ekonomi dan kebijakan lingkungan sebagai cara menghubungkan kualitas lingkungan dengan tingkat pendapatan. Dari titik ini, kurva Kuznets telah digunakan untuk menunjukkan bagaimana pengukuran spesifik kualitas lingkungan, seperti sulfur dioksida dan partikulat di udara. Tetapi pada beberapa titik kritis mulai menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Secara tidak langsung, EKC adalah ungkapan sederhana dan umum tentang hubungan antara kekayaan dan kualitas lingkungan. Tetapi hasil bahagianya semakin kaya Anda, semakin sedikit kerusakan lingkungan yang akan Anda lakukan. Hanya berlaku dalam pengaturan dan populasi tertentu, dan hanya dalam kasus-kasus itu karena tidak mempertimbangkan beberapa biaya tambahan kemakmuran bagi ekosistem. Bisa dilihat di gambar. Gambar di sini merupakan contoh umum dari kurva Kuznets lingkungan atau EKC yang mengusulkan polusi yang tidak terkendali selama tahap awal pembangunan suatu negara dan kemudian secara bertahap beralih ke perlindungan dan perbaikan lingkungan saat pendapatan atau PDB meningkat. Setiap X mewakili negara yang berbeda. Materi selanjutnya dan merupakan subbab terakhir, kali ini kita akan membahas mengenai broader linkage between economic and development atau keterkaitan lebih luas antara ekonomi dan pembangunan. Asal-usul pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan telah mendominasi secara wacana seputar masalah pembangunan lingkungan karena berjanji untuk meredakan ketegangan lama antara perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Carothers pada tahun 2001, sejak laporan Brundtland atau Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987 dan KTT Bumi Rio pada tahun 1992, konservasi, terutama di dunia mayoritas, semakin memperhatikan manusia, ekonomi, dan kemiskinan. Bahkan, Agenda 21 yang memunculkan dari KTT Bumi pada bab 12 menekankan bahwa jika kemiskinan adalah masalah lingkungan, maka mengangkat orang dari kemiskinan adalah solusinya. Cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendekatan triple bottom line untuk keberlanjutan ini telah diperjuangkan secara luas sebagai solusi untuk secara bersama memenuhi kebutuhan manusia, perlindungan lingkungan, dan peluang ekonomi. Semua dimungkinkan oleh inovasi teknologi dan perdagangan bebas. Carothers menggambarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan ini sebagai baru karena asal-usul konseptual pembangunan berkelanjutan pada tahun 1970-an sebenarnya jauh berbeda dan sejajar dengan percakapan yang lebih besar tentang zaman kelangkaan dan batas pertumbuhan. Seperti disebutkan sebelumnya, perkembangan ekonomi, ekologi, dan perhatiannya pada daya dukung bumi, pertumbuhan tanpa batas, sebagian kemustahilan biofisik, dan menekankan pada pandangan kualitatif daripada kuantitatif pada kemakmuran. Pada tahun 1970-an, konsep bahwa semua perahu bangkit dengan pertumbuhan ekonomi global tidak dapat secara memuaskan menjelaskan ketidaksetaraan ekonomi yang bertahan. Penekanan pada pertumbuhan ekonomi dengan biaya berapapun tidak lagi cocok, dan formulasi baru seperti pembangunan akar rumput, pembangunan pro petani, pembangunan ramah lingkungan, pembangunan dari bawah ke atas, dan pembangunan yang berpusat pada rakyat dipahami sebagai alternatif, ekologis, berkelanjutan, dan alternatif yang adil secara sosial untuk global.
Ada juga penekanan pada teknologi tepat atau menengah yang dirancang dengan memasukkan pengetahuan lokal jauh lebih murah daripada teknologi padat modal, impor, dan energi dari sektor modern, tetapi masih menawarkan perbaikan dramatis pada teknologi asli, alat dan teknik yang selaras dengan institusi global seperti Bank Dunia, USAID, dan badan-badan PBB. Namun, dalam rentang 1 dekade, asal-usul keberlanjutan yang lebih radikal digantikan dengan panggilan akrab untuk perbaikan teknologi yang menghapus batas antara pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjanjikan masa depan di mana prinsip-prinsip dasar bisnis bisa tetap utuh. Upaya untuk menuju pembangunan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir semakin menekankan penciptaan proyek konservasi dan pembangunan terpadu atau disebut Integrated Conservation and Development Project atau ICDP, untuk memastikan bahwa konservasi dapat berlangsung dalam konteks budaya yang sesuai dengan kepekaan terhadap kebutuhan manusia. Biasanya, ICDP mencakup sarana di mana masyarakat lokal berbagi manfaat sumber daya tumbuhan atau hewan di lingkungan mereka pada tingkat yang berkelanjutan, mengambil kepemilikan atas konservasi sumber daya tersebut, dan memiliki peran aktif dalam keputusan yang mempengaruhi penggunaan dan pengelolaan sumber daya ini dengan cara yang menguntungkan mereka secara individu dan budaya. Awalnya dilaksanakan di dalam ekosistem tropis. ICDP berfokus pada pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang meningkatkan mata pencaharian alternatif dan pengurangan kemiskinan. Nah, seperti yang ditekankan oleh Bloom et al. Pada tahun 2010, karakteristik umum dari ICDP yang paling sukses meliputi tujuan yang terukur dan jelas untuk hasil konservasi dan pembangunan, pendanaan untuk jangka waktu yang mencerminkan komitmen waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan negara, pasar ekonomi untuk produk dan layanan peserta yang dihasilkan dari mata pencaharian alternatif, metode yang tepat untuk pemantauan dan evaluasi kemajuan dan hasil, fokus pada ancaman konservasi yang sebagian besar bersifat lokal dalam lingkup aksi berbasis masyarakat, pengambilan keputusan kolaboratif antara perencana proyek dan masyarakat, dan pemanfaatan yang terlihat dan berkelanjutan bagi masyarakat pada tahap awal pelaksanaan proyek. Meskipun beberapa orang mengkritik pendekatan ICDP karena asumsi dasarnya tentang hubungan antara kemiskinan dan konservasi, pendekatan ini tetap menjadi alat yang menarik untuk praktik konservasi karena mengakui kebutuhan dan hak sumber daya masyarakat lokal. Selanjutnya yaitu mengenai ekowisata sebagai pembayaran untuk perlindungan atau ekowisata sebagai upaya untuk perlindungan. Ekowisata telah didefinisikan oleh praktisinya sendiri seperti International Ecotourism Society sebagai perjalanan ke kawasan alami yang melestarikan lingkungan dan menopang kesejahteraan masyarakat lokal. Secara khusus, kegiatan seperti itu yang menopang kesejahteraan masyarakat lokal biasanya diidentifikasi dengan bentuk ekowisata khusus yang dikenal sebagai ekowisata berbasis masyarakat atau CBET. Nah, ini merupakan gambar sebuah jembatan gantung di kawasan ekowisata Tenmala di Kerala di India. Dengan dukungan pemerintah, Tenmala dianggap sebagai tujuan ekowisata terencana pertama di negara tersebut.
Ekowisata yang efektif dapat mengarah pada perlindungan keanekaragaman hayati dengan salah satu dari dua cara. Dalam skenario terbaik, pendapatan dari ekowisata sangat tinggi sehingga masyarakat lokal melepaskan segala bentuk pekerjaan atau pekerjaan lingkungan yang merusak dan dengan sengaja melindungi lingkungan mereka untuk melindungi sumber pendapatan baru mereka. Sebagai alternatif, ekowisata dapat melindungi keanekaragaman hayati jika kelompok luar seperti bisnis, LSM, atau lembaga pemerintahan memberikan dana dan modal awal kepada masyarakat untuk mengembangkan ekowisata sebagai imbalan atas janji masyarakat untuk melindungi keanekaragaman hayati lokal. Dalam skenario ini, uang pada awalnya berasal dari pendapatan ekowisata, tetapi dari modal investasi yang diberikan kepada anggota masyarakat dengan harapan pendapatan di masa depan. Hubungan semacam ini lebih beresiko karena jika pendapatan gagal terwujud, penduduk lokal mungkin menganggap pendapatan awal sebagai hak untuk melindungi keanekaragaman hayati yang harus terus berlanjut, apakah ekowisata berhasil berkembang atau tidak. Dalam hal ini, jika pembayaran tidak dilanjutkan, perlindungan lokal terhadap keanekaragaman hayati dapat dihentikan. Namun, pendekatan kedua ini bisa sangat efektif jika dikelola dengan baik. Misalnya, proyek wisata satwa liar komunitas Amboseli di Kenya membayar sewa kepemilikan tanah segera setelah sebuah desa setuju untuk mendedikasikan area lahan untuk wisata satwa liar. Penyewaan ini diharapkan berhenti setelah pariwisata mulai menghasilkan pendapatan, tetapi hanya sedikit masyarakat yang bersedia menyisihkan lahan tanpa pembayaran langsung di awal. Namun, setelah terlibat, sebagian besar masyarakat telah berhasil melindungi keanekaragaman hayati dan berkontribusi pada tujuan konservasi lainnya, dan telah memperoleh manfaat dari peningkatan pendapatan dari ekowisata. Ekowisata juga dapat mencapai konservasi keanekaragaman hayati dalam skala yang lebih besar, karena jika tertanam dalam struktur ekonomi nasional sebagai sumber pendapatan utama, ia mulai mempengaruhi kebijakan nasional. Meskipun ekowisata memiliki kisah suksesnya tersendiri, kemungkinan hasil dari hubungan antara keanekaragaman hayati dan ekowisata hanyalah salah satu manifestasi dari perdebatan intensif di komunitas konservasi tentang cara terbaik untuk menggunakan insentif ekonomi untuk mencapai tujuan konservasi. Ekowisata dapat dianggap sebagai bentuk pembayaran untuk jasa ekosistem. ICDP mengambil pendekatan bahwa untuk berhasil, konservasi harus menjadi nilai intrinsik komunitas manusia lokal dan harus sepenuhnya terintegrasi ke dalam struktur ekonomi masyarakat. Masyarakat yang berhasil dalam integrasi tersebut akan menerima manfaat langsung dari ekosistem yang telah mereka lestarikan, tetapi yang dilihat sebagai barang mahal yang penting bagi kesejahteraan mereka sendiri. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa tidak melakukan pembayaran langsung kepada individu atau masyarakat lokal untuk melindungi atau memulihkan jasa ekosistem yang bermanfaat bagi orang lain? Apakah masyarakat setempat telah sepenuhnya mengintegrasikan manfaat dan nilai atau belum? Nah, pertanyaan itu telah memicu perdebatan sengit yang secara luas berkisar pada dua jenis pendekatan ini. Dengan proyek pembangunan konservasi terpadu atau ICDP, di mana CBET adalah salah satu bentuknya, dan pembayaran kinerja, di mana uang diberikan langsung kepada individu atau masyarakat untuk memenuhi tujuan konservasi tertentu. Manakah dari berikut ini yang merupakan cara paling efektif untuk mencapai tujuan konservasi? Pada debat yang lebih luas, pembangunan terpadu atau pembayaran langsung untuk jasa ekosistem, hampir semua upaya konservasi saat ini dapat digambarkan sebagai intervensi yang berupaya menyelamatkan spesies atau habitat dengan mencoba mengubah perilaku manusia pada tingkat tertentu.
Sebuah intervensi konservasi ideal yang membawa masyarakat lokal mencapai tujuan konservasi yang terukur harus memiliki karakteristik berikut. 1. Relatif sederhana dan dalam arti bahwa mereka memungkinkan praktisi untuk memfokuskan energi mereka pada beberapa kegiatan dengan probabilitas keberhasilan yang tinggi. Yang kedua, mencapai tujuan konservasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketiga, mencapai tujuan konservasi pada skala ekosistem. Keempat, memberikan insentif langsung yang jelas bagi penduduk untuk secara aktif melindungi habitat. Kelima, mencegah imigrasi. Dan yang keenam, mengurangi konflik sosial dan politik atas alokasi sumber daya yang sering membahayakan kelangsungan hidup ekosistem, menurut Ferraro pada tahun 2001. Dapatkah ICDP tradisional melakukan semua ini? Pakar kebijakan konservasi Paul Ferraro merangkum masalah ICDP dalam beberapa kata. Pengalaman dengan intervensi pembangunan secara 4 dekade terakhir menunjukkan bahwa hanya meningkatkan standar hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah usaha besar di banyak negara. Para pendukung intervensi konservasi berbasis pembangunan mengusulkan tugas yang jauh lebih sulit. Mereka mengusulkan pada dasarnya untuk memandu atau mengendalikan proses pembangunan, sehingga perubahan perilaku tertentu akan terjadi dan tujuan konservasi yang tepat akan tercapai. Mereka berusaha tidak hanya untuk mempengaruhi perubahan, tetapi untuk mengontrol evolusi perubahan yang tepat. Masalah yang sering dikaitkan dengan pendekatan ICDP adalah tingginya tingkat ketidakpastian mengenai hasil. Bahkan jika upaya pembangunan berhasil, manfaat konservasinya mungkin tidak terduga dan konsekuensinya yang tidak diinginkan. Tidak menguntungkan bagi konservasi. Bahkan ketika berhasil, ICDP bermasalah untuk konservasi karena keterputusan pada skala temporal dan spasial. Kebutuhan konservasi seringkali mendesak. Pembangunan ekonomi konservasi terpadu mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil. Konservasi biasanya menuntut strategi di seluruh ekosistem untuk melestarikan habitat dan populasi. ICDP adalah komunitas khusus dan lingkup pengaruh dan pengaruhnya tidak lebih besar dari komunitas di mana mereka tinggal. Alternatif pendekatan ICDP adalah strategi pembayaran langsung atau DP atau pembayaran jasa ekosistem atau PES. PES adalah bentuk subsidi yang sangat spesifik dan langsung, pendekatan berbasis pasar untuk konservasi yang telah kita bahas sebelumnya. Kami memberikan perhatian khusus kepada PES ini karena menjadi semakin populer dan memberikan kontras yang mencolok dengan pendekatan ICDP, baik dalam metode maupun asumsinya. Pendekatan PES bersifat sukarela, kesepakatan bersyarat antara setidaknya satu penjual dan satu pembeli terkait dengan jasa lingkungan yang terdefinisi dengan baik atau kurang langsung dengan penggunaan lahan yang dianggap menghasilkan jasa tersebut. Berbeda dengan pendekatan pembangunan terpadu, strategi PES bertujuan untuk hasil jangka pendek dan terkadang langsung dan seringkali dapat mencapainya karena menggabungkan indikator-indikator kinerja yang jelas dengan asumsi eksplisit dan persetujuan semua pihak. Salah satu kategori skema PES untuk konservasi adalah berbagai bentuk program cagar habitat internasional atau International Habitat Reserve Program atau IHRP. IHRP adalah sistem pengaturan kelembagaan yang memfasilitasi kontrak konservasi melalui banyak aktor dan individu atau kelompok yang memasok jasa ekosistem. Kontrak menentukan bahwa agen luar akan melakukan pembayaran kinerja berkala kepada aktor lokal jika ekosistem yang ditargetkan tetap utuh atau jika tingkat target satwa liar ditemukan di ekosistem tersebut.
berdasarkan Ferraro pada tahun 2001. Misalnya, skema PES dapat berbentuk pembayaran kepada pemilik tanah untuk melestarikan hutan yang ada karena nilainya dalam penyerapan karbon. Seperti yang dikatakan Sven Munder dari Center for International Forestry Research Brazil, ide inti dari PES adalah bahwa penerimaan manfaat eksternal dari jasa lingkungan melakukan pembayaran quid pro quo kontrak langsung kepada pemilik tanah lokal dan penggunaan lahan sebagai imbalan untuk mengadopsi penggunaan lahan dan sumber daya yang mengamankan ekosistem, konservasi, dan restorasi. Pendekatan serupa dapat berhasil di negara-negara berkembang. Dengan menggunakan pembayaran langsung, praktisi dapat memfokuskan sumber daya mereka pada mereka yang langka pada dua tugas utama, yaitu merancang lembaga yang tepat dan skema pembayarannya. Misalnya, Costa Rica telah menciptakan mekanisme kelembagaan di mana penerimaan manfaat dari jasa ekosistem lokal, nasional, dan internasional memberikan kompensasi kepada mereka yang melindungi ekosistem. Undang-Undang Kehutanan Costa Rica mengakui 4 jasa ekosistem, yaitu fiksasi dan penyerapan karbon, jasa hidrologi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan keindahan pemandangan. Undang-undang memberi pemilik tanah kesempatan untuk diberi kompensasi atas penyediaan layanan ini. Dana untuk program ini berasal dari dana keuangan kehutanan nasional yang sumbernya mencakup pajak bahan bakar dan pembayaran langsung dari negara lain, misalnya Norwegia. Dana tersebut menetapkan kontrak untuk 3 kategori pengelolaan, yaitu reboisasi, pengelolaan hutan lestari, dan pelestarian hutan, dengan masing-masing penerima pembayaran tahunan tetap per hektar. Pembayaran langsung memiliki beberapa keunggulan dibandingkan ICDP, karena pembayaran kinerja dapat ditargetkan lebih tepat daripada intervensi pembangunan. Praktisi dapat lebih yakin bahwa intervensi mereka akan berdampak pada kawasan yang ditargetkan untuk konservasi. Program PES jauh dari sempurna. PES harus memberikan insentif keuntungan. Jika tidak, ia akan gagal melindungi kawasan lahan di mana konservasi paling mendesak karena proyeksi pendapatan dan praktik penggunaan lahan yang bersaing. Dalam beberapa kasus, mereka yang terdaftar mengambil keuntungan dari insentif lembaga atau LSM, khususnya dalam skema PES yang berpusat pada penggunaan lahan dengan mengambil uang karena tidak melakukan sesuatu terhadap lahan yang tidak pernah mereka niatkan sejak awal. Skema PES dapat menghilangkan aspirasi masyarakat lokal di negara berkembang dari aspirasi sah mereka sendiri untuk mengembangkan tanah mereka sendiri. Konsorsium konservasi yang makmur dapat membeli produk lokal dengan uang yang relatif sedikit, melestarikan habitat dan keanekaragaman hayati, tetapi menjaga masyarakat lokal pada tingkat ekonomi yang rendah. Kekhawatiran kedua pada dasarnya kebalikan dari yang pertama, adalah bahwa membayar orang untuk menjadi konservasionis dan penjaga lahan yang baik akan mengikis nilai-nilai konservasi tradisional, berakar budaya, dan nirlaba yang secara historis dipegang oleh masyarakat. PES tidak selalu merupakan strategi terbaik, tetapi mungkin paling cocok untuk skenario biaya peluang konservasi moderat di lahan marginal dan dalam pengaturan dengan ancaman yang muncul dan belum disadari, menurut Wunder pada tahun 2007. Faktanya, satu tinjauan baru-baru ini menunjukkan bahwa sementara program bantuan tunai dapat membantu ratusan juta orang miskin, karena harus dilaksanakan bersama-sama dengan kebijakan lingkungan untuk mencapai keuntungan kesejahteraan dan mengurangi kerusakan lingkungan yang pada gilirannya merugikan masyarakat secara ekonomi. Alhamdulillah,
Penyampaian materi mengenai Conservation Economic and Sustainable Development telah selesai. Kami dari kelompok 9 berterima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menyimak dari awal hingga akhir materi. Untuk pertanyaan bisa langsung ajukan melalui personal chat kepada saya, Silvi Susilawati, atau kepada Yesi, Gina, atau Ayu. Kami cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.